Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dari dalam surat Sajadah, "Fatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun." Orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman itu kebanyakan mereka menjauhkan dari lambungnya pada tempat tidurnya. Jadi malam itu bangun, Bapak Ibu. Halo, tadi malam bangun nggak? Bangun, alhamdulillah. Dan kemudian tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum. Nah, di antara yad'u ini ada namanya ibadah-ibadah. Tatkala bangun membaca doa, tatkala masuk kamar mandi membaca doa juga, berwudu, kemudian sholat. Nah, yad'una rabbahum khaufan. Khaufan itu rasa takut. Wa tama'an. Tama'an itu harapan. Makanya sifat toma itu nggak boleh kepada manusia. Bapak Ibu, halo. Toma itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya toma kepada manusia nggak boleh bagaimana? Kita ngarep-ngarep atau mengharapkan supaya diberi orang. Ini nggak boleh. Mengharapkan diberi oleh orang lain atau nikmat orang lain itu diberikan kepada kita itu tidak diperkenankan. Tomat namanya. Maka dalam doa ada batam na'u atau batam ma'u atau istilahnya menerima apa yang menjadi pemberian Allah. Khawfa wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang mukmin itu senantiasa memperhatikan karunia Allah. Dari sebagian yang Allah karuniakan itu mereka belanjakan, mereka nafkahkan, mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah akan memberikan balasan. Amman ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Ini nanti ada bandingannya. Nah, dengan kaitan nanti keterangan-keterangan hadis yang ada. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman, amman ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum jannatul ma'wa, maka dia akan ditempatkan pada tempat ma'wa, surga yang oleh Allah disediakan, yang di dalamnya adalah penuh dengan nikmatnya Allah. Ya, ma'wa itu sebenarnya tempat kembali yang baik. Nuzulan bima kanu ya'malun. Dan itu merupakan tempat nuzul, itu maknanya sebenarnya turun, Bapak Ibu. Turun, tapi tempat tinggal di mana orang sudah proses dalam kehidupan dunia. Jadi urip di dunia atau hidup di dunia ini itu merupakan satu-satunya tempat di mana Allah memberi kesempatan. Gak ada alam lain, gak ada waktu yang lain kecuali di dunia ini adalah kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk mempersiapkan diri melewati berbagai macam nanti alam-alam yang lain, alam barzah. Setelah alam barzah nanti ada lagi alam kebangkitan, alam di sana ada pengadilan. Kemudian akhirat yang terakhir, pembagian manusia ke makhluknya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Jadi orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan balasannya sesuai dengan amal-amalnya yang dilakukan di dunia. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Tapi orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir, orang musyrik, maka tempat kembalinya adalah neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang dipanjangkan usianya, diberikan kesempatan untuk koreksi muhasabah dirinya sendiri, untuk mengikis atau untuk bertaubat kepada Allah. Mungkin orang yang sedang sakit, sedang oleh Allah Subhanahu wa taala sedang diangkat dosa-dosanya. Nah, dalam kaitannya dengan hal ini, qala al-faqih man arada an yanjua min adabil qawli fa alayhi an yulazim arba'ata asya wa yajtanibu arba'ata asya. Siapa yang menginginkan menghendaki keselamatan ya di dunia ini, juga selamat dari azab kubur, karena azab kubur itu memang ada. Maka sayukia ayyulazim arba'atasya wa yajtanibu arba'atasya, selalu melakukan 4 perkara dan menjauhi 4 perkara. Fa ammal arba'u allati yulazimuha fa muhafadhatus sholawat. Selalu yang pertama menjaga sholat. Maka sholat itu selalu dianjurkan. Nah, pada bulan ini merupakan bulan Rajab, Isra Mi'rajnya Nabi, dan Nabi tatkala Isra Mi'raj yang dibawa apa Bapak Ibu? Perintah sholat. Dan itu sholat merupakan amalan tertinggi, gak ada bandingannya dengan yang lain, dengan haji, dengan puasa, dengan sedekah. Karena kelak di hari kiamat itu tidak ada sesuatu yang akan diperiksa pertama kecuali sholat. Kalau sholatnya bagus, amal-amal yang lain yang baik-baik diterima semua. Tapi tatkala sholatnya sering ditinggalkan, bolong-bolong, banyak yang kurang, berbohonglah, istilah amal-amal yang lain, amal yang kita lakukan. Tapi terkadang ada juga ya Bapak Ibu, yang penting aku sedekah yang banyak. Jadi memperhatikan orang fakir miskin, orang. Nah, inilah yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, atau ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nas. Nah, nanti seperti orang yang riya. Dan mereka akan dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu famasalul ladzina yunfiqu amwalakum, sebagaimana orang yang membelanjakan hartanya tetapi diibaratkan seperti debu-debu yang menempel pada batu kemudian terkena air hujan. Kira-kira hilang enggak Bapak Ibu? Hilang. Lenyap, tidak akan ada bekasnya sedikit pun. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pertama jaga sholat, kita ramekan masjid ini. Makin udah agak agak kendor istilahnya, semangat untuk menghidupkan masjid itu ya kayaknya hanya ini orang. Tapi alhamdulillah istiqomah ya Bapak Ibu. Halo, harus istiqomah, kita itu harus istiqomah. Muhafadzatus sholawat, menjaga sholat yang 5 waktu, walaupun tidak ditambah dengan sholat-sholat yang lain, tapi dijaga betul sholat 5 waktu itu sudah menjadi nilai utama.
apalagi akan ditambah dengan sunnah-sunnah nawafil, termasuk sholat malam, sholat sunnah rawatib. Nah, baru kemudian wasodaqah. Jadi mukhafadatus sholawati wasodaqah, dan bersedekah. Memang bersedekah itu juga bagian yang penting, tapi bandingannya dengan sholat 5 waktu lebih utama, lebih mulia sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu itu ibaratnya adalah tiangnya agama, gedungnya, jadi tempat menyimpannya amal-amal yang lain. Orang yang menginginkan keselamatan permulaan tatkala masuk di alam barzakh, alam kubur, itu jaga sholatnya, kemudian tingkatkan sedekahnya, tingkatkan membaca Al-Quran. Ya, maka kadang-kadang terdengar bacaan Al-Quran itu menyejukkan, tapi harus kita belajar terus. Pokoknya cintai aja Al-Quran menurut kemampuan kita membaca dan terus belajar. Jadi sedekah, kalau sholat 5 waktu sudah jelas, banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang sholat 5 waktu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi kemudian di bawah ayat tadi, jadi sungguh beruntung orang-orang yang mereka orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, dalam sholatnya khusyuk. Kemudian di bawah dijelaskan orang yang beruntung itu adalah orang yang menjaga sholatnya. Alladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, pada sholatnya mereka jaga. Nah, kemudian meningkatkan sedekah. Maka dalam ayat tadi dikatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini yang dimaksud hal-hal yang menyelamatkan dari siksaan kubur. Wa qiraatul Quran, dan membaca Quran. Banyak hadis-hadis iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibi. Baca Al-Quran, bahwa Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Syahid itu istilahnya orang yang membacanya, pemilik bacaan gitu. Maka suatu tasbih dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang demikian itu fa inna hadhil asya' tudhibul qabr. Maka sesungguhnya yang demikian itu 4 hal: menjaga sholat 5 waktu, memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran, berzikir alias tasbih, zikir-zikir yang lain, kalimat thayyibah, la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, astagfirullah, dan sebagainya. Tudhi'ul qabr, itu akan menerangi kubur, wa tuwassi'uhu, dan akan melapangkan kuburnya.